Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Darmawan, Prodi Manajemen PJJ, Fakultas Perekonomian Indonesia dengan dosen penganggur Dr. Andes Abdul Rahman Anissa. Hari ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester tahun genap, yaitu tahun ajaran 2025-2026. Pendahuluannya adalah middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah namun mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mulai melambat, produktivitas tidak lagi secara signifikan, daya saing industri menurun, serta ketergantungan terhadap sektor tradisional masih tinggi. Indonesia perlu menghindari kondisi ini agar mampu mencapai status negara maju melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan penguatan institusi ekonomi. Kemudian kebijakan fiskal yang dapat diambil yaitu pemerintah harus menggunakan kebijakan fiskal secara lebih produktif dan orientasi terhadap jangka panjang. Yang pertama itu peningkatan kualitas belanja negara, yaitu anggaran negara harus lebih banyak diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Investasi pada bidang tersebut akan meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas nasional. Dan nomor 2, reformasi perpajakan. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memanfaatkan digitalisasi perpajakan. Penerimaan negara yang kuat akan mendukung pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada hutang. Kemudian dukungan terhadap industri bernilai tambah tinggi. Insentif fiskal seperti tax holding, tax allowance, dan subsidi riset perlu diberikan kepada sektor manufaktur maju, ekonomi digital, energi terbarukan, semikonduktor, dan industri berbasis teknologi. Pengembangan UMKM. Untuk pengembangan UMKM harus memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan agar mampu naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Untuk yang terakhir yaitu pemerataan pembangunan. Belanja pemerintah harus mendorong pemerataan ekonomi sehingga pertumbuhan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Infrastruktur dan investasi dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Lalu kemudian ada kebijakan moneter yang harus diambil oleh pemerintah, yaitu BBI selaku pemegang kebijakan memberikan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi agar iklim investasi tetap kondusif, menjaga stabilitas inflasi yang rendah dan terkendali, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil membantu pelaku usaha dalam melakukan perdagangan internasional dan mengurangi risiko investasi. Nomor 3 yaitu mendorong pembiayaan sektor produktif. Kebijakan moneter harus mendukung penyaluran kredit dan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, memperkuat sistem keuangan, yaitu dengan cara pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan harus ditingkatkan untuk mengurangi krisis resiko keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong digitalisasi ekonomi. Bank Indonesia dapat memperluas penggunaannya dengan pembayaran digital sehingga efisiensi ekonomi meningkat dan inklusi keuangan. Kemudian untuk kebijakan utang luar negeri, yaitu utang luar negeri dapat menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola secara hati-hati dan produktif. Menggunakan utang untuk investasi produktif, utang baiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan proyek strategis yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Kemudian nomor 2, menjaga rasio utang pada tingkat utama. Nomor 3, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Kemudian nomor 4, memilih sumber utang yang efisien. Kemudian nomor 5, transparansi dan akuntabilitas. Sekian dari saya. Bila ada kurang atau salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.